Halo semuanya, kita senang banget ada banyak yang tuning in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke dan bahkan dari berbagai kota. Nah, senang sekali kalau kita bisa ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan juga pengalaman-pengalaman doa yang juga dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang memiliki kesaksian ataupun pengalaman pribadi selama Worship and Words ini, kita bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram ataupun WhatsApp ke nomor yang tertera di layar ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Halo semuanya, selamat malam. Welcome again to Worship and Words. Selalu senang sekali kita bisa bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama, menyembah bersama-sama, diisi dan disegarkan lagi oleh firman Tuhan. Jangan lupa kalau ada permohonan doa, apapun itu bentuknya, Anda bisa ketikkan di kolom chat. Dan tim dari Alpha Mega Church akan dengan sangat senang hati membantu untuk mendoakan saudara. Dan kalau ada any testimony, please share with us karena itu akan sangat menguatkan kita semua. Semalam hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama di tempat kita masing-masing. Mari kita tadahkan kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami buat Engkau ya Tuhan malam hari ini. We lean into you Jesus. Bapakku yang di surga, terpuji namamu di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Katakan sama-sama, ku terkagum padamu, hatimu bagiku, ku nyanyikan bagimu pujian hatiku. Angkat tangan kita sama-sama. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, amin. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Sama-sama panggil dia Bapa. Bapakku yang di surga, terpuji namamu di bumi dan di surga, agunglah karyamu. Ku terkagum padamu, hatimu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu dari hati kita bersama-sama angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, setiap musim hidupku perbuatanmu terbukti. Bapakku, hatimu dapat ku percaya, ya Tuhan. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Beritahu diri kita, katakan hatimu Tuhan. Itu yang kami percaya. We believe, we believe. Yang ku percaya, hatimu Tuhan. Yang ku percaya, Bapakku,
you Jesus. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami. We worship you, Lord. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari nyanyikan bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Thank you, Jesus. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Ini yang kami percaya Tuhan. Engkau Yesus yang Dengan mengangkat tangan kita bersama nyanyikan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Oh yes God. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan. Mari katakan dengan segenap hati kita. Come on. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Semakin Sebab kami percaya Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Kau yang pegang masa depan kami Tuhan. Kau yang pegang seluruh kehidupan kami. Oh Yesus, Kau Tuhan setia. Sebab Kau yang pegang hidupku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan kami. Kau Oh yes jadikan God. serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan kami Tuhan. Kau jadikan serupa denganmu. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami muliakan Kau Tuhan. Mari tadakan kedua tangan kita bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dia hadir, Dia ada di ruangan saudara masing-masing. Malam hari ini biar hati kita percaya bahwa segala yang Dia rancangkan itu adalah untuk kebaikan. Malam hari ini biar hati kita percaya hal yang terburuk yang kita alami sekalipun Dia bisa putar balikan itu untuk kebaikan. Yes Lord.
Biar hati kita percaya kesalahan yang kita lakukan sekalipun, Dia bisa gunakan semuanya itu untuk kebaikan. Malam hari ini boleh saja kita serahkan kehidupan kita sama Tuhan. Dengan tangan terangkat di hadapan Tuhan bersama-sama malam hari ini. Mulai kita berdoa menyembah Tuhan malam hari ini. Perkatakan rencana yang terbaik dari Tuhan terjadi buat setiap kehidupan saudara malam hari ini. Oh Jesus, 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 Jesus. Percaya hatimu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Percaya hatimu. Percaya rencanamu. Percaya rancanganmu bagi hidupku. Kau datangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Oh, you want all things, all things, all things for my good. Oh, you are all things for my good. Oh, we praise you, Jesus. Kau jadikan semakin serupa denganmu. Oh, menjadi hatiku Tuhan, percaya hatimu. Di segala kondisi Engkau yang bisa kami percaya Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami perbuatan-Mu terbukti. Hati-Mu terbukti Tuhan. Semalam hari ini kami mau percaya Engkau lagi. Mengarahkan hati kami lagi kepadamu ya Tuhan. Oh, we trust you, Jesus. We trust you, Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama
sama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Kau selalu ada. Sekalipun hidup tak menentu, ini yang bisa kita percaya, hanya Engkau kepastian bagiku. Apapun kondisi, kita beritahu diri kita malam hari ini, yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Ya Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Angkat kedua tangan kita bersama-sama, katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Beritahu diri kita, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Kau ada, Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Katakan, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau bersama kami, Tuhan, di setiap musim, di segala kondisi. Kau bersamaku, Kau selalu hadir, Tuhan.
berjanji bahwa hidup ini akan selalu berat. Engkau gak pernah berjanji bahwa hidup ini akan selalu mudah. Tapi Engkau berjanji Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan kami. Biar itu yang menjadi jaminan buat kami Tuhan hari ini. Apapun yang sedang kami hadapi, apapun yang sedang kami lihat Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Dan saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil buat hidup kami, karena tidak ada yang mustahil buat Engkau ya Bapa. Thank you Jesus for who you are. Terima kasih buat pribadimu, buat hidup kami Tuhan. Thank you God. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Perkatakan ini sama-sama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Beritahu hidup kita, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Percaya, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
bersama-sama. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku akan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia.
suara sama-sama. Biar lagu ini menjadi perkataan iman kita. Biar lagu ini bergaul atas setiap kehidupan kita. Percayai, Dia tidak pernah tinggal diam. Setiap hari Dia lakukan hal yang ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kamu tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus kita malam hari. Di kesempatan hari ini kita akan sama-sama membawa doa-doa kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tadi menaikkan doa, permohonan doa Anda kepada Tuhan. Dan kalau malam hari ini Anda adalah pribadi yang ingin didoakan dan perlu didoakan, boleh nggak satu tangan pegang di dada Anda masing-masing? Tapi saya kepingin satu tangan Anda lagi juga diarahkan kepada layar di mana Anda sedang berdoa, sedang mengikuti acara ini. Karena kita bukan hanya menerima didoakan, tapi kita juga mensupport ketika orang lain didoakan. Bukan hanya kita menerima, tapi kita juga ikut memberi doa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sementara Anda yang lain, Anda boleh pejamkan mata, ulurkan tangan Anda di layar dimanapun Anda sedang mengikuti acara ini. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya. Dan kami bukan hanya punya Tuhan yang maha hebat, dahsyat dan luar biasa, tapi kami punya Tuhan yang adalah Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu dekat dengan kami, Bapa yang setia, Bapa yang memperhatikan dan peduli, yang tahu setiap keinginan dan kebutuhan kehidupan kami. Dan malam hari ini kami bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit hari-hari ini, atau keluarga kami yang sedang sakit. Kami berdoa biar kesembuhan boleh dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mujizat kesembuhan itu boleh datang dalam kehidupan-kehidupan, baik itu dari sakit dari bagian kepala, di leher, di punggung, mungkin itu jantung, mungkin itu ginjal, mungkin itu di bagian kaki, di lutut, mungkin itu otot, mungkin itu tulang. Bapa yang di surga, kami berdoa ada kesembuhan yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit hari-hari ini. Kami percaya ya Bapa yang di surga, Tuhan tetap Tuhan yang besar. Engkau bukan Tuhan yang jauh. Dimanapun saat ini anak-anak-Mu sedang sakit dan berbaring, kuasa mujizat kesembuhan bisa terjadi saat ini juga dalam kehendak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa yang di surga, buat pekerjaan dan buat keuangan anak-anak-Mu. Mungkin hari-hari ini yang lagi cari pekerjaan, mungkin ada yang lagi berurusan dengan tantangan dalam pekerjaan, dalam keuangan mereka, dalam area hutang piutang. Bapa kami berdoa, berikan kekuatan, berikan dedikasi, berikan komitmen, berikan kekuatan batin dan ilahi yang datang ke dalam kehidupan setiap anak-anak yang membutuhkan, yang sedang bergumul dalam area pekerjaan dan keuangan. Biar hikmat Tuhan itu turun, biar kreativitas Tuhan itu yang datang kepada mereka saat ini juga. Dan ketika mereka menghadapi tantangan demi tantangan, ingatkan mereka bahwa kalau satu pintu tertutup, Tuhan bisa membukakan pintu yang lainnya. Dan kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ulurkan tangan kuasa yang ajaib itu Tuhan, bagi setiap kebutuhan pekerjaan dan keuangan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat di area pekerjaan, di area keuangan juga bisa datang dalam setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Bapak, hari ini kami juga berdoa buat setiap kebutuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul di area hubungan atau pernikahan. Kami tahu ya Tuhan, dalam hubungan dan pernikahan bukan hal yang mudah. Tapi biar hari ini juga
Hati yang baru turun kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul. Pemulihan itu turun kepada mereka. Hati yang mengampuni, hati yang dimurnikan itu hadir dalam setiap anak-anak yang sedang bergumul di area pernikahan maupun hubungan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kesatuan, kekompakan, romantisme, komunikasi yang sehat itu boleh turun dalam kehidupan setiap hubungan dan pernikahan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap pria, setiap wanita, pasangan-pasangan, keluarga-keluarga boleh saling merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, pemulihan bisa terjadi di tengah-tengah keluarga yang sedang bergumul hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa yang di surga, terima kasih. Berdoa juga buat pelayanan setiap kami ya Tuhan, baik di area kelompok sel, baik di area pelayanan-pelayanan yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami bukan hanya bagi kami sendiri, tapi kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan, memuridkan, membangun kehidupan, menjangkau jiwa. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kesempatan kalau kami boleh berdoa hari ini. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang menyendengkan telinga, Engkau Bapa yang mengarahkan wajah-Mu buat kami, dan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Kami boleh berdoa, memuji Tuhan, menyembah, menaikkan permohonan kami. Sebentar kami ingin merenungkan pesan firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh sama-sama diingatkan lagi, dibentuk makin hari makin serupa dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa dimanapun Anda berada. Sedang menyaksikan acara ini, kita tahu bahwa Tuhan juga bersama dimanapun Anda berada, dan Dia melawat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua sama-sama merenungkan tentang sebuah topik tentang memang enak bersukacita. Nah, kalau kita punya anak-anak, Anda tahu bagaimana mendidik anak-anak untuk belajar makan makanan yang enak, ya kan? Makan makanan dengan variasi yang lebih luas, bahkan belajar makan makanan yang sehat. Saya punya 2 orang anak, Ellison dan Alexa, dan di momen mereka melewati usia 4-6 tahun, saya selalu melihat bagaimana pergumulannya dalam mempelajari, exploring, mengenali, dan bahkan bisa atau belajar makan makanan yang enak. Bukan hanya sekedar enak, tapi juga yang bergizi, yang berguna bagi mereka, dan bahkan sesuatu yang mungkin kalau dimakan itu sesuatu yang wow, membuat mereka bisa tahu, oh ini makanan yang sedap banget nih rasanya gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dulu si Alexa dia cuma bisa makan, paling doyan kan ketika dia udah mulai gede, dia paling doyan salmon sushi gitu. Lalu dia juga kalau makan nasi pakai kuah, nggak mau pakai apa-apa, cuma nasi sama kuah. Nah, suatu ketika taste-nya atau keinginan makannya mulai lebih lebar dikit gitu, dia mulai suka daging Yoshinoya, ya kan? Nah, tapi kita ngelihat ini kan harusnya diajarin sesuatu yang lebih luas lagi variasi makanannya. Nah, suatu ketika kita ajarin dia makan steak. Waktu dia ditawarin steak, dia lihat steak, dia nggak tertarik. Pertanyaannya adalah gini, memang enak steak? What? Dalam hati saya, steak salah satu makanan favorit saya. Karena kalau saya pergi kemana-mana dan lain sebagainya, setiap kali dapat kesempatan bisa mencoba berbagai macam steak, itu yang akan saya coba, itu yang akan saya lakukan juga. Nah, oleh sebab itu sebagai orang tua yang mungkin tahu gunanya steak, ya kan, proteinnya, dan bahkan beberapa steak juga nggak murah harganya, saya kepingin banget anak saya ini bisa belajar makan steak. Tapi waktu dia diajari makan steak, pertanyaan yang muncul menarik sekali. Memang enak steak? Saya jelasin ini enak, di mana-mana steak itu ada, apalagi ya saya coba jelasin walaupun dia nggak ngerti tentang grade-nya, tentang level-levelnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata hari ini dia suka steak, dia belajar makan steak. Demikian juga dengan anak saya yang Ellison, ketika saya ajarin untuk punya variasi makanan yang lebih luas, salah satunya adalah udang. Waktu dia diajari makan udang, dia lihat udang, dia langsung iu gitu. Dia langsung gak mau, dia langsung gak suka. Tapi ternyata dijelaskan. Dan pertanyaannya dia adalah gini, memang enak udang, Dad? Memang enak udang, Mam?
Coba dulu, disuruh coba nggak mau. Coba dulu, disuruh coba nggak mau. Sampai akhirnya sedikit dipaksa, ternyata sekarang dia suka makan udang. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua aja kepingin anak kita bisa makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi ya, dan makanan yang baik, yang sedap, yang enak. Nah menarik sekali, dari cerita ini saya ingin mengajak kita melihat Tuhan kita adalah Bapa yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Anda boleh pegang ini baik-baik, Anda boleh ketik di layar kita, Tuhan, Bapa yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Enggak semua orang yang tahu kata bersukacita itu bisa bersukacita. Enggak semua orang yang tahu kata bersukacita itu tahu gimana nikmat dan rasanya bersukacita. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak di antara kita yang mungkin hari-hari ini Anda, wow bersukacita ya, rasanya udah lama banget bersukacita. Atau mungkin Anda bicara tentang bersukacita, mungkin Anda berpikir gini, wow bersukacita kok rasanya saya udah lupa sukacita itu seperti gimana gitu. Yes, dulu pernah loh, waktu saya ikut Yesus, pertama kali terima Tuhan, hati dia sukacitanya luar biasa, walaupun kondisi gak enak, walaupun mungkin kerjaan gak lancar, aduh tapi punya Tuhan itu luar biasa sukacitanya. Ibaratnya gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ibarat makanan yang enaknya luar biasa, sedapnya luar biasa, mahalnya luar biasa. Tapi kita nggak tahu cara makannya dan kita nggak familiar dengan rasa makanan tersebut. Nah sama halnya banyak di antara kita ini yang udah lama dan bahkan lupa dan atau mungkin Anda nggak pernah tahu rasanya bersukacita itu seperti apa. Nah sehingga suatu ketika Paulus dia menuliskan sebuah pesan yang penting. Kenapa ini penting? Karena it will broaden variasi tentang bagaimana menikmati Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan ternyata pesan Paulus yang penting ini tentang enaknya, powerfulnya, bersukacita. Nah coba Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, dia pernah berkata seperti gini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bahasa Inggrisnya berkata rejoice in the Lord. Always. I will say it again. Rejoice. Itu kata Paulus. Nah, ketika Anda membaca kata-kata ini, coba keep this in mind dengan pelajaran penting ini. Bahwa Tuhan, Bapa yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Karena sekali lagi banyak di antara kita tahu kok kata-kata sukacita. Tapi banyak di antara kita juga udah lupa sukacita itu seperti apa. Dan kadang mungkin hari ini kita nggak bisa bersukacita. Dan udah lama kita nggak belajar bersukacita. Nah hari ini pesan penting, Tuhan Bapa yang mau kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. Perhatikan Filipi 4 ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin ajak Anda lihat ayat ini perlahan-lahan. Ayatnya bilang ini, bersukacitalah, rejoice. Lalu ada kata-kata gini, di dalam Tuhan. Ya, perhatikan kata-kata itu. Setelah kata-kata atau sebelumnya kata-kata di dalam Tuhan, dia bilang gini, senantiasa. Sehingga Inggrisnya berkata rejoice in the Lord always. Always. Nah, perhatikan gini Bapak Ibu, sekali lagi dia bilang, Paulus dia bilang, I will say it again. Will itu merupakan kata yang bicara bukan hanya tentang present tense, tapi itu bicara tentang future tense.
Artinya apa? Dalam kondisi kita di masa yang akan datang, hari-hari esok, Paulus bilang, ini penting sekali untuk diingatkan, diucapkan. Dan penekanan itu dia ulangi lagi. Rejoice. Bersukacitalah. Nah, pertanyaannya gini, memang enak bersukacita? Kalau kondisi lagi enak, situasi lagi lancar, gampang banget ngomong bersukacita. Ya enggak? Tapi kalau kondisi lagi enggak enak, situasi lagi enggak lancar, apa enak rasanya bersukacita? Nah, sementara Anda mempertanyakan pertanyaan ini, melihat kondisi situasi kita masing-masing yang berbeda-beda. Saya juga kepingin ajak Anda lihat kondisinya Paulus waktu dia mengucapkan kata-kata ini, bersukacitalah senantiasa di mana? Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kondisinya Paulus waktu dia mengucapkan kata-kata ini menarik sekali. Filipi 4 ayat 1-3 menunjukkan bahwa sebetulnya dalam tubuh Kristus di Filipi ada konflik internal yang belum selesai waktu itu. So, situasinya nggak gampang. Filipi 1 menunjukkan bahwa orang-orang percaya waktu itu juga ngadepin tekanan dari luar. Nggak gampang jadi orang percaya, nggak gampang dengan godaan, tantangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Nggak gampang kondisinya. Dari internal udah ada problem, dari eksternal udah ada problem. Dan ternyata Filipi 1 juga menunjukkan Paulus nulis kata-kata ini waktu dia lagi di mana? Di penjara kondisinya. Lagi nggak bisa berbuat apa-apa, kondisinya nggak gampang, tidak mudah. Dia sendiri harus ngadapin proses hukum yang mungkin melelahkan untuk dia hadapi. So, kondisi dan situasinya tidak memberikan alasan buat dia untuk sebetulnya bisa bersukacita. Karena kondisinya nggak mudah banget. Tapi di dalam kondisi yang nggak mudah, situasi yang tidak menyenangkan, tidak tenang sama sekali. Justru dia bilang gini, bersukacitalah. Senantiasa di mana? Dalam Tuhan. Nah, mungkin hari ini Anda yang menyaksikan acara ini, Anda yang mendengarkan acara ini, Anda juga lagi dalam kondisi yang gak gampang. Mungkin itu kesehatan, mungkin itu orang yang kita kasihi, orang tua dengan anak, menantu, ipar, relationship problem, marriage problem, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Anda baru digosipin sama orang, Anda baru dikata-katain sama orang, dan lain sebagainya. Perbuatan yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini justru Paulus dia mengingatkan kepada kita semua yang menjadi isi hati Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Oleh satu Tuhan, dia Bapa yang ingin kita bisa bersukacita dan belajar bersukacita. So, gimana caranya kalau kondisi saya nggak gampang, saya bisa bersukacita? Menarik banget, bisa bersukacita itu ternyata penting. Bisa bersukacita itu ternyata powerful. But how come we experiencing joy and rejoicing in the Lord? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ini, bersukacita di dalam Tuhan. Ini penting banget, boleh nggak Anda ketik bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan di kolom komentar dimanapun Anda berada menyaksikan acara ini. Kadang kita cari sukacita di dalam situasi, ya kan? Kadang kita cari sukacita di dalam kondisi. Kalau kondisinya enak harusnya I find joy, I have reason to rejoice. Kadang kita cari sukacita itu yang mungkin ya boleh aja di pantai, di gunung, atau villa yang menghadap ke gunung. Ada poolnya, ya kan? Hawanya dingin, adem gitu. Man, so much reasons to rejoice in the Lord mungkin. Atau mungkin kita menemukan sukacita kalau kita udah pegang kopi.
Atau mungkin bisa online shopping, bisa sukacita gitu. Ada juga yang menemukan sukacita kalau kita lagi pegang bir dingin gitu. Orang gereja nggak boleh ngomongin bir dingin kali ya. Oke, mungkin kita pegang air aqua dingin gitu saudara. Buat kita mungkin kita menemukan sukacita pada objek, pada subjek, pada tempat, pada lingkungan, pada kondisi, dan lain sebagainya. Tapi menarik sekali Alkitab bilang semua itu ada masanya. Kopi akan jadi dingin. Ya kan? Semua yang kita sukai itu ada masanya. It all will come to an end. Akan berakhir. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dia mengingatkan kepada kita, ada satu alasan, ada satu tempat di mana sukacita itu enggak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Yaitu ini, bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam yang lainnya. Kenapa sih kok bersukacita dalam Tuhan? Apa menariknya bersukacita dalam Tuhan? Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya ingin mengajak Anda melihat dalam Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 3 bilang, kenapa kok kita punya alasan bersukacita? Yes, karena nama kita tercatat di surga. Kita semua nama kita yang percaya sama Yesus, nama kita tercatat di surga. Itu adalah alasan yang Paulus bilang, di antara semua alasan yang ada, nama kita tercatat di surga. You have reason to rejoice every day. Karena tempat kita itu bukan hanya di dunia ini, mungkin kita hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup di dunia ini. Tapi menarik sekali Rasul Paulus dia bilang, salah satu alasan kita bisa bersukacita dalam Tuhan karena nama kita tercatat di surga. One day semua kita akan pulang ke surga karena nama kita tercatat di surga. Kemudian yang setuju, yang percaya katakan yes. Anda boleh ketik yes dimanapun Anda berada. Nah, Filipi 4 ayat yang kelima bilang gini. Kenapa kok bersukacita dalam Tuhan? Karena Tuhan sudah dekat. Bukan hanya kedatangannya itu dekat, tapi dia juga Tuhan yang mau dekat dengan kita. Sebuah pertanyaan, kapan Tuhan datang kalau Tuhan sudah dekat gitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sangat penting bagi setiap generasi untuk selalu percaya, entah itu generasi X, generasi Y, generasi Z. Sangat penting untuk setiap generasi untuk percaya bahwa Tuhan bisa datang kedua kalinya di generasi kita. Supaya kita bisa hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan punya attitude antisipasi bahwa Tuhan kita dia bisa datang kapanpun dia mau datang. Nah, kita punya alasan bersukacita. Karena kapanpun Tuhan bisa datang, menjemput kita kembali ke surga. Nah, kenapa kok kita bersukacita dalam Tuhan? Yang C, Filipi 4 ayat yang ke-6 bilang gini, karena sukacita itu menyingkirkan kekhawatiran. Kalau Anda mencari sukacita di kopi, yes, Anda bisa lupa kekhawatiran Anda sesaat. Kalau Anda cari sukacita mungkin di online shopping, yes. Anda bisa lupa ketakutan Anda sesaat. Tapi sukacita dalam Tuhan itu menyingkirkan kekhawatiran. Imagine Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang bapak, dia baru terima Yesus dalam kondisi bisnisnya terpuruk, baru klaim bankruptcy. Tapi dia begitu bersukacita, ternyata kenal sama Tuhan itu sebuah harta yang tak ternilai. Dalam kondisi yang seperti itu dia bisa melayani, dia bisa Bible study, dia punya waktu untuk joining cell group. Dia belajar banyak hal dan makin growing, kesaksiannya didengarkan dan menjadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang. Kenapa dia bisa ngelakuin itu? Karena bukan karena kekhawatirannya itu mungkin masalahnya pergi, tapi kekhawatirannya itu pergi karena dia punya sukacita. Rejoicing in the Lord. Nah, menarik sekali yang D, Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata gini, sukacita Tuhan membawa damai sejahtera. Damai sejahtera, kalau hari-hari ini Anda gak punya damai sejahtera, izinkan sukacita Tuhan itu tinggal di hati kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan and you will find peace. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus itu yang tinggal di dalam kita. Nah oleh sebab itu Tuhan, dia Bapa yang mau kita bersukacita dan
belajar bersukacita. Nah, sehingga yang kedua membawa kita ke poin yang kedua. Dari kata-kata Paulus tentang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan di dalam hal yang lainnya, di dalam Tuhan. Membawa kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah gini, ada kekuatan dalam sukacita Tuhan ini. Filipi 1 ayat 25, Paulus dia bilang gini, aku berdoa kok kamu akan makin maju. Men, orang makin maju itu bukan hal yang mudah. Lewat proses, lewat pergumulan seseorang ngalamin perubahan makin maju. Tapi Paulus dia juga bilang gini, dan bukan hanya makin maju tapi bisa bersukacita dalam iman. Itu Filipi 1 ayat yang ke-25. Nah, maksudnya dalam iman itu kayak gimana? Iman pada Yesus. Oke, iman pada Yesus, I have faith in Jesus. Tapi gimana modelnya iman pada Yesus? Iman pada Yesus itu modelnya gini, walaupun jawaban Tuhan beda dengan yang aku mau, aku akan tetap cinta Yesus selama-lamanya. Itu iman dalam Yesus. Dan iman ini punya kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu ada kekuatan dalam sukacita Tuhan. Iman dalam Yesus yang seperti apa? Walaupun aku harus pikul salib, aku akan tetap jadi berkat, jadi terang, jadi garam, setia sampai akhir kehidupanku. Iman pada Yesus yang seperti apa? Walaupun aku harus menderita bagi Yesus seperti seorang prajurit, aku akan terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berdampak dimanapun aku berada. Iman pada Yesus yang seperti apa? Walaupun aku harus melayani, menjangkau jiwa, memuridkan, menyembah, bersekutu, aku akan tetap jadi orang yang mau terus berbuah apapun kondisinya. Kalau kita ada di level kedewasaan ini, pertumbuhan iman yang seperti ini yang Paulus sering ucapkan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa ngalamin, menikmati sukacita yang luar biasa dalam Tuhan ini. Oleh sebab itu di awal saya bilang ini, mungkin ibarat udah lupa enaknya sebuah makanan. Seringkali mungkin Anda yang mendengarkan malam hari ini, Anda juga lupa loh. Banyak di antara kita tuh nggak tahu apa itu sukacita dalam Tuhan. Banyak di antara kita cuma pernah dengar kata sukacita, tapi kita udah lupa rasanya sukacita dalam Tuhan. Dan tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya Anda lagi tanya gini, memang enak ya bersukacita? Kalau kondisi saya nggak baik, apakah bersukacita itu rasanya masih enak? Kalau situasi saya nggak baik, seperti apa sih gunanya bersukacita? Ini yang seringkali ternyata bisa muncul di pikiran kita semua, tapi Tuhan itu baik buat kita. Dan karena Tuhan dia Bapa yang baik, dia kepingin kita bisa bersukacita dalam kondisi apapun dan belajar bersukacita dalam kondisi apapun. Sehingga Alkitab mengingatkan kepada kita, the joy of the Lord is my strength. Dalam Nehemia 8 ayat ke-10 kita diingatkan bahwa sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. So Anda mau kuat dari kekhawatiran, Anda mau kuat dari godaan, Anda mau kuat dari tantangan, Anda mau kuat dari semua ketakutan kehidupan kita, you wanna be strong? Bersukacitalah dalam Tuhan. Because the joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan itulah kekuatan kita. Dan menarik sekali dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dia berkata, kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman. Artinya gini, kerajaan Allah bukan tentang what you can enjoy atau apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita pandang. Semua itu akan sirna. Tapi menariknya dia bilang gini, kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Coba perhatikan ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Melayani Kristus dengan sukacita dalam Tuhan, bukan dalam kondisi, dalam situasi baik, bukan. Dalam sukacita dalam Tuhan. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Why? Because ketika kita melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Tuhan, there is strength di dalam kita, ada kekuatan. Because the joy of the Lord is my strength.
Sukacita Tuhan itu kekuatan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Bapak yang baik itu, Dia kepingin kita bisa sukacita dan belajar bersukacita. Sebuah cerita yang terakhir, saya kepingin cerita buat kita semua. Di sebuah desa itu ada sebuah sumur. Nah di sumur ini semua orang waktu itu selalu ambil air. Setiap warga di desa dari rumah-rumah semua pergi ke satu sumur ini. Mereka ambil minum, air untuk minum, air untuk mandi dari satu sumur. Sampai suatu ketika, entah apa yang terjadi, setiap kali timba itu dimasukkan ke dalam sumur, mereka menemukan hal yang unik yang mereka sendiri nggak bisa tahu kenapa ini terjadi. Timba itu diulurkan, dimasukkan ke dalam sumur. Tiba-tiba talinya di bawah itu sudah lepas dan timbanya tinggal di dalam. Ditarik tinggal talinya. Orang lain lagi masukkan timba, paket itu ke dalam sumur. Ternyata talinya sudah mulai renggang karena dimasukkan ke dalam sumur. Semua orang mulai nih cerita dari satu rumah ke satu rumah ke satu kawan, dan banyak kejadian ambil air di sumur itu timbanya nggak ikut naik, cuman talinya aja yang naik. Wah, semua orang pada ketakutan karena mulailah muncul nih gosip, desas-desus, ada jin di dalam sumur. Semua orang desa ini jadi ketakutan, mereka jadi kebingungan. Karena apa? Ambil air jadi susah gitu kan. Lalu dicarilah di desa itu siapa orang yang rela turun ke dalam sumur untuk lihat ada apa di dalam sumur. Gak ada yang berani. Karena gak ada yang berani ngadepin si jin yang katanya ada di dalam sumur itu. Sampai muncul satu pemuda ini. Pemuda ini berani dan secara sukarela dia menawarkan dirinya untuk turun dan lihat ke bawah. Karena dicari orang lain gak ada lagi, diterimalah si pemuda ini oleh para pemimpin desa dan oleh para tetua di desa itu. Si pemuda ini cuma minta satu syarat aja. Syaratnya sederhana. Kamu mau apa, Nak? Supaya kamu mau turun ke sana, karena gak ada orang lain lagi kan yang berani. Dia cuma bilang gini, tolong panggilkan bapak saya dari kota untuk datang. Ngapain? Kan kita bisa pegangin ini talinya waktu kamu turun. Enggak. Kalau bapak saya udah enggak dipanggil dari kota, saya tidak mau turun. Karena satu desa ini enggak punya opsi lain, yang berani itu cuma satu orang muda ini aja. Dicarilah ayahnya, dijemput, dibawa ke desa dari kota. Begitu papanya datang, ayahnya anak ini datang. Semua orang udah siap kan? Badan anak ini diikat di tali, dia mulai turun perlahan-lahan ke dasar sumur. Sementara satu desa termasuk bapaknya pegangin tali yang diikatkan di tubuh anak ini. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika gosipnya, desas-desusnya di bawah itu ada jin, begitu anak ini sampai di dasar sumur, yang dia lihat itu mengejutkan. Dia lihat ada kera di sana. Ada monyet di dasar sumur. Nah, karena dia tahu ini ada monyet di sana, beres kan masalahnya? Dia naik. Dia bilang, tarik saya. Monyet ini dipegang sama dia, ikut naik. Begitu udah makin tinggi, makin mendekati di mulut sumurnya. Tahu yang terjadi? Anak ini masih di tali, di tengah-tengah sumur. Monyet ini begitu excited lihat cahaya, udah mulai muncul di bibirnya sumur. Dia loncat dari genggaman tangan anak ini, naik ke atas, lalu keluar dari sumurnya. Tahu reaksi orang-orang desa ketika dia lihat ada yang dipikir jin, ternyata monyet ini loncat dari sumur.
Semua orang lari pergi meninggalkan sumur, termasuk meninggalkan tali tersebut. Makanya anak ini dia bilang, pokoknya kalau enggak bapakku yang pegang talinya, aku enggak mau turun. Cuma satu orang aja yang tinggal pegangin tali waktu anak ini lagi di tengah-tengah sumur tersebut. Siapa itu? Bapaknya. Nah, cerita ini mengingatkan kepada kita semua. Seringkali kita itu mau coba andalkan sukacita pada berbagai hal. But you know what? Kalau situasi Anda, kondisi Anda udah gak enak. Banyak hal yang kita pikir bisa mendatangkan sukacita itu juga bisa lari meninggalkan kita. Hanya ada satu pribadi yang ketika Anda dalam kondisi gak enak, dalam situasi gak enak, dia gak akan pernah meninggalkan Anda. Selalu menyediakan sukacita itu bagi Anda semua. Bapak kita yang di surga, Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu. Nah, oleh sebab itu hari ini Bapak menawarkan, Bapak yang di surga dia menawarkan sukacita surgawi yang Anda gak akan pernah bisa dapatkan dari manapun. Apalagi saat kondisi, situasi, keadaan kita gak mengenakan. Sukacita surgawi yang Tuhan sediakan, itu justru akan menyingkirkan ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang akan mengisi hati kita dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, yang bisa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak Anda semua datang sama Tuhan. Kalau Anda butuh sukacita jangan minta dari yang lain. Kalau Anda butuh sukacita jangan cari di tempat lain. Pergilah sama satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini dia menawarkan sukacita itu. Doa kita Alpha Omega Church. Setiap pria, setiap wanita, setiap jemaat yang mendengarkan acara ini. Malam hari ini juga Anda menemukan sukacita ilahi di dalam Kristus Yesus. Dan biar pesan Paulus ini, apapun yang sedang kita hadapi, itu boleh merema dalam kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Senantiasa di dalam Tuhan bersukacitalah. Karena dia menyediakan sukacita yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan biar semua yang lemah berkata, the joy of the Lord is my strength. Anda yang takut, Anda yang khawatir, Anda yang sakit, yang menghadapi banyak beban. Biar Anda bisa berkata, the joy of the Lord is my strength. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Saya ingin mengajak kita semua memejamkan mata kita dan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, biar hari ini kami tidak meninggalkan acara worship and words dengan hati yang hampa. Tapi malam hari ini, ketika kami buka hati kami, sukacita Tuhan itu sedang menghampiri kehidupan setiap kami. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian Anda yang menyaksikan acara dan Anda berkata, Tuhan, I need the joy of the Lord. Saya kepingin, saya perlu sukacita Tuhan itu di dalam hati saya. Kalau itu Anda, tadakan kedua tangan Anda ke harapan Tuhan. Sementara Anda menandakan tangan Anda ke harapan Tuhan, tirukan doa saya hari ini. Tuhan Yesus, tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kekuatan ilahi, sukacita ilahi turun di dalam hati saya. Semua hal negatif, ketakutan, kekhawatiran disingkirkan di dalam nama Yesus. The joy of the Lord is my strength. Sukacita surgawi yang dari Tuhan itu kekuatanku. Aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku bisa mengampuni, aku bisa melihat hari esok yang cemerlang. The joy of the Lord is my strength. Aku terima sukacita surgawi ini. Hidupku tidak pernah sama lagi. Dan kalau Anda tahu bahwa Anda sudah mendoakan kata-kata ini, ucapkan terima kasih kepada Tuhan sejenak. Ucapkan terima kasih. Keluarkan dari mulut dan bibir kita masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Sukacitamu tinggal di dalam hatiku. Semua ucapkan kata-kata ini. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu tinggal di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Sukacitamu tinggal di dalam hatiku. Come on, one more time. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu tinggal di dalam hatiku. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami hari ini. Kami keluar dari tempat ini, kami gak sama. Because the joy of the Lord is my strength. Sukacitamu tinggal di dalam kami. Kami keluar dari tempat ini jadi pribadi yang lebih utuh, lebih sehat, lebih kuat, lebih aman. Karena ada sukacita Tuhan yang tinggal di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan buat worship and words malam hari ini. Buat semua yang melayani, yang mempersiapkan acara ini. Kami tahu Tuhan terus berperkara. Berkat-Mu, kemurahan-Mu, favor-Mu mengikuti tiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu. Dan juga sampai jumpa di worship and words minggu depan. Jangan lupa tetap connected di setiap kelompok sel yang ada. And God bless you.